Selamat pagi bagi kita semua. Jumpa lagi dalam mata bimbingan proposal skripsi. Hari ini kita akan membahas program Mendeley. Semoga program ini dapat bermanfaat untuk saudara-saudara dalam melaksanakan tugas bimbingan proposal, seminar proposal, dan juga skripsi. Pagi, Pak. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabar? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik. Kita tunggu teman-teman kita dulu ya. Kita sudah hadir 33 orang ya, dari 35, berarti ada 2 orang lagi yang masih belum gabung. Sambil menunggu teman-teman kita, saya berikan dulu beberapa pemahaman soal program Mendeley ini. Semoga kita sudah siap semua ya, di depan kita sudah ada laptop kita, karena ini akan kita langsung jalankan di laptop kita masing-masing. Karena program ini kita membuat citasi ya. Citasi itu dalam bahasa sekarang kutipan ya, kutipan kita. Kalau sudah nanti bagus kutipan dalam menggunakan Mendeley, maka skripsi kita bisa membuat reference atau daftar pustaka dengan baik. Oke, komite silakan membuka dengan doa atau menyuruh salah seorang dari kita untuk berdoa. Atau siapa yang sukarela untuk berdoa? Saya, Pak. Silakan. Sebelum mulai pelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap pemberkatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih bisa menerima nafas kehidupan kami dalam hari ini, dan kami masih bisa memulai mata kuliah kami dalam bimbingan proposal dan juga skripsi Tuhan. Kiranya Bapa dalam mata kuliah ini Engkau yang memperlancar, Engkau yang memberkati jaringan kami, dan Engkau juga yang memberkati Bapak dosen kami agar bisa mengajar kami dengan baik. Ya Bapak, Engkau juga yang memberikan kami konsentrasi dan pengertian agar bisa menerima mata kuliah ini dengan baik juga. Ini doa kami Bapa, kami serahkan perjalanan pembelajaran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
mikrofon Bapak, Pak. Oke, terima kasih atas doanya. Ini ada beberapa yang mengatakan saya tidak bisa buka suara dan buka video. Oke, saya atur dulu dari sini ya. Kalau bisa tidak bisa. Coba dulu semua, apakah bisa membuka audionya? Sudah bisa? Kedengaran? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Videonya apakah sudah bisa dibuka? Semua? Semuanya bisa buka video? Saya belum bisa, Pak. Si Jonathan belum bisa katanya ya. Jonathan belum bisa. Oke, kenapa bisa hanya Jonathan ya? Jonathan. Apakah Jonathan sudah bisa? Belum ya? Saya ulangi ya. Oke, ini sudah saya buka lagi. Untuk semua. Apakah sudah bisa? Oh, belum bisa. Oke. Wah. Hotman belum. Coba, Hotman sudah bisa? Apakah bisa semua membuka speakernya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba. Bisa, Pak. Jonathan bagaimana? Jonathan sudah gabung tadi, sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, gitu aja ya. Kalau yang tidak bisa keluar dulu baru masuk lagi ya. Oke, Pak. Oke, baik. Saya harus sebentar. Saya ya Allah. Nah, ini silabus kita saya share dulu. Nanti 3 minggu ke depan sudah bisa disiapkannya oleh kelompok untuk membuat simulasi contoh dari proposal skripsi. Kita hanya membuat simulasi, jadi nanti kalian membuat contoh ya. Sudah bisa Pak, sebentar. Sebentar ya.
Kenapa itu tadi? Silabus. Kakak, selesaikan saya itu, dia mau ke bawah. Aku coba berjalan ke belakang. Cepatlah, dia bisa pegang saya ini. Oke. Saya share ya. Ya, silakan dilihat. Nanti dipelajari ya. Nama-nama kelompok juga sudah saya sebut di sana. Silakan nanti untuk melihat nama-nama kelompoknya. Oke, hari ini kita akan memulai program Mendeley. Nah, apa itu program Mendeley? Seperti yang saya sampaikan di awal, ialah cara membuat citasi secara otomatis, cara membuat kutipan. Saya gunakan citasi karena itu bahasa sekarang ya. Cara membuat kutipan dalam skripsi secara otomatis. Jadi nanti dengan menggunakan ini, kalian bisa menggunakan citasi dengan otomatis. Dengan catatan, ya harus kita masukkan dulu semua yang kita pakai, buku yang kita pakai ke daftar pustaka kita, ke daftar ke bank. Nanti tahapan berikutnya itu kita akan membahas itu di dalam pertemuan berikutnya. Lalu menambah data buku-buku kita di bank Mendeley juga nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Nah sekarang saya menyuruh kalian menonton sebuah YouTube yang akan memberikan penjelasan kepada kalian soal bagaimana menggunakan atau menginstall aplikasi ini. Aplikasi ini sederhana, ringan, dan akan digunakan di desktop kita. Nah, silakan ditonton video ini. Nanti setelah selesai kita akan diskusi. Silakan ya. Oke, hari ini kita coba belajar bagaimana menggunakan sebuah aplikasi dalam membuat daftar pustaka. Biasanya nih Kedengaran Pak. Deskripsi, tesis, maupun makalah-makalah. Aplikasi ini cukup familiar dengan kita harusnya, yaitu aplikasinya Mendeley. Jadi Mendeley itu merupakan sebuah perangkat lunak yang kelahirannya itu diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan antara citasi dan reference manager. Jadi Mendeley ini bisa diintegrasi, nanti digunakan di Word, nanti Word-nya otomatis Mendeley-nya menjadi reference manager sehingga mempermudah kita untuk membuat daftar pustaka. Nah, jadi kira-kira kenapa kita harus menggunakan aplikasi ini? Mungkin itu banyak yang bertanya. Pada saat kita membuat sebuah tulisan, tentu kita mengutip dari berbagai pustaka, dari pendapat ahli, baik dari buku maupun jurnal, yang sifatnya itu biasanya kita ambil di internet dalam bentuk e-book atau e-jurnal. Jadi ketika kita mengutip sebuah kalimat, tentu kita harus mencantumkan sumber utama dari kalimat yang kita kutip tersebut. Jadi biasanya kita tulis manual, misalnya Arifin, 2016, tutup kurung, kemudian di akhir nanti di daftar pustaka kita tulis lagi judul buku atau judul jurnalnya, dimulai dari nama penulis Arifin, 2016, judul buku, penerbit, kota penerbit, dan seterusnya. Jadi hal ini biasanya
seringkali mengakibatkan antara badan tulisan, jadi isi tulisan itu, dengan daftar pustaka ada beberapa kali tidak sinkron. Jadi misalnya begini, ketika di daftar pustaka ada nama citasinya, tapi di badan tulisan tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Padahal hal ini bisa diminimalisir dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi tahap ini kita bagaimana mendownload aplikasi Mendeley. Sebelum ke situ, jadi aplikasi Mendeley ini bisa digunakan baik di desktop atau laptop maupun di smartphone. Jadi kali ini kita akan coba tunjukkan bagaimana menggunakan atau menginstal Mendeley di sebuah perangkat desktop. Baik, langsung saja kita buka Google. Kemudian kita ketikkan Mendeley, kita enter. Nah, ini tampilannya. Langsung saja kita klik download Mendeley desktop. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah ini di sini ada dua pilihan, nanti kita klik saja. Kita pilih download Mendeley desktop for Windows. Bagi Anda yang menggunakan Windows tentu pilihannya yang ini. Tapi kalau Anda yang menggunakan Mac OS, pilih yang di bawah ini. Yang Linux, silakan pilih ini. Jadi saat ini Mendeley itu versinya sudah 1803, support ke Windows 7, 8, dan Windows 10. Windows 11 belum ternyata ya. Oke, baik. Langsung kita klik download Mendeley desktop for Windows. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, ini tampilannya. Nanti akan muncul di sini aplikasi installernya. Kita tunggu saja. Baik, ini sudah selesai kayaknya mendownload aplikasi installernya. Jadi kurang lebih 54 MB, jadi Anda harus menyiapkan space besar itu. Langsung saja kita klik aplikasi installernya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, akan tampilan seperti ini. Do you want to allow this app to make things to your device? Di yes-kan saja. Kemudian jika ada ini, klik next to continue, di next-kan saja. Kemudian berikan tanda setuju dengan klik I agree. Kemudian ini tempat nanti folder tersimpan, jadi karena kita menggunakan 64 bit, jadi nanti disimpan di program files x86 Mendeley desktop. Langsung saja ke next. Kemudian klik ini jika Anda tidak ingin menggunakan shortcut Mendeley di desktop, Anda boleh klik ini. Tapi jika ingin Anda langsung di desktop, hilangkan centang ini. Langsung klik install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, kita klik finish. Oke, kita tunggu saja sesaat lagi. Tampilan apa yang akan muncul setelah kita mengklik finish. Ya, ini sudah mulai kelihatan.
Oke, kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini, welcome to Mendeley. Disuruh di sini kita menggunakan email dan password. Jadi Anda boleh memasukkan email dan password Anda di sini. Oke, jika tampilan seperti ini, jika Anda belum meregister, silakan klik menu register. Bawa ke websitenya Mendeley, tampaknya berafiliasi dengan Elsevier. Oke. Kita klik saja email, klik continue. Ini yang ditutup ini alamat email dia ya. Kalian masukkan alamat email kalian. Passwordnya juga masukkan. Password kalian. Diingat passwordnya. Kemudian password. Ini statusnya, passwordnya file. Langsung kita klik register. Oke, boleh silakan di-save. Oke, sudah pada tahap ini kita sudah mempunyai akun Elsevier. Artinya jika itu juga, artinya kita sudah memiliki akun. Memiliki akun Mendeley. Kita klik continue to Mendeley. Oke. Oke, baik, kita ke akun Mendeley tadi, kita klik email. Dan password yang tadi. Oke, kita klik sign in. Oke, kita sudah sign in, kita tutup coba. Oke, ini tampilannya. Ini dia yang sudah kita install tadi, Mendeley desktop. Oke, ini jika sudah sampai pada tahap ini, berarti Anda sudah sukses menginstal dan register aplikasi Mendeley di desktop. Ini klik tentang do not show jika tidak ingin tampilan ini selalu muncul ketika Anda pertama kali membuka Mendeley. Ini tutorialnya, silakan Anda ikuti saja. Next, next, terus. Oke, baik. Sampai tahap ini kita sudah selesai dalam menginstal aplikasi Mendeley di desktop, termasuk kita register akun Mendeley. Selanjutnya Anda bisa menggunakan sebagai preference manager yang diintegrasikan ke dalam Microsoft Word yang Anda miliki. Terima kasih tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah mendengar tutorial ya
dari membuka Mendeley. Dan sekarang kita akan berdiskusi ya. Tentu tadi dalam tutorial itu kalian tidak bisa mengikuti secara langsung karena mungkin jaringan dan sebagainya. Sekarang kita akan mencoba diskusi bagaimana cara menginstal dari Mendeley itu. Nanti di dalam desktop kalian akan ada, sebentar saya tunjukkan ya, Mendeley. Mendeley. Di apa namanya, di desktop kalian itu sudah akan tampak dia Mendeley. Misalnya seperti ini. Ini lihat di apa kita di layar kalian. Ini Mendeley. Ya, Pak. Kelihatannya ini di laptop saya ya. Lalu saya klik Mendeley saya, dia akan muncul nanti seperti ini. Muncul seperti ini. Kalian kan sudah pertanyaan saya tadi, sudah berhasilkah kalian mendownload di laptop masing-masing? Saya belum, Pak. Ada yang mengalami kendala? Saya tertahan, Pak. Ada yang mengalami kendala? Ada? Atau sudah berhasil semua di-download? Nah, jadi memang ini Mendeley ini support untuk Windows 7, 8, 10. Jadi Windows 7, 8, 10. Windows 11 kan belum. Nah itu. Kemudian ada 3 pilihan tadi. Ya, bisa di-download untuk Windows, bisa di-download untuk Mac Pro atau MacBook ya, baik Pro dan Air dan Linux. Support dia untuk 3 ini. Nah dulu memang support untuk tab, tapi sekarang ke tab dia tidak support. Ke handphone dulu memang support, sekarang dia masih mengalami gangguan ke handphone. Jadi yang support sekarang hanya ke laptop ya, laptop dan PC. Nah jadi PC, laptop. Nah jadi nanti kalau kita gunakan ini, misalnya kita gunakan di PC, lalu kita bawa ke laptop, apa yang kita kerjakan di PC itu akan tersimpan di laptop. Jadi dia akan terkonek dengan internet, dimanapun kita bekerja, dia akan tetap connect, tersimpan. Oke, jadi semua sudah oke tadi ya. Lalu kalau sudah oke, maka kita akan daftar sesuai registrasi kita tadi. Misalnya saya baru kita masukkan password kita, baru kita sign in. Kalau sudah sign in, maka dia akan muncul seperti ini. Ini. Ini semua adalah data buku kita, data buku. Ini. Semua data buku. Nanti kita bisa buat apa namanya, foldernya. Ini jurnal, ini artikel jurnal, ini CT misalnya kita buat. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar pustaka kita atau dokumen kita. Untuk minggu depan kita akan buat. Lalu kita akan mengedit satu persatu buku itu. Supaya nanti ketika kita gunakan itu menjadi sebuah sumber, maka dia akan muncul di Word kita atau di paper kita. Misalnya, kalau saya mau menulis misalnya contoh di sebuah makalah, misalnya sebentar,
Tapi ini nanti kita akan belajar ini pada minggu depan. Sekarang kita masih belajar instalasi ya. Nah, misalnya ini hanya contoh saja. Ketika misalnya saya mengutip bukunya, katakanlah siapa ini, kita cari itu namanya, Kadarisman Effendi. Misalnya menurut Kadarisman bahwa, nah ini tinggal kita menuju referensi, ini reference di Word kita nanti muncul dia ini, muncul simbol Mendeley. Lalu kita klik Mendeley ini, insert or edit citation, ini kan insert. Nah, baru kita klik tulis dari sini Kadarisme. Ini Kadarisme. Lalu kita oke-kan aja. Nah, di bawah dia sudah muncul dalam catatan kaki. Ini A. Effendi Kadarisman, resensi buku linguistik Indonesia nomor 3 halaman 95-99. Itu sudah langsung ada. Karena apa? Karena kita sudah punya di bank buku kita di Mendeley. Atau kita ini si Binsar Antoni Huta Barat. Binsar Antoni Huta Barat. Sejalan dengan itu, Binsar Huta Barat mengatakan bla bla bla, insert lagi ini. Insert, lalu tinggal klik insert, sebentar, insert, sini klik Binsar. Binsar. Kita oke kan? Langsung dia klik, langsung keluar nomor 2, catatan kaki nomor 2 di bawah. Binsar Antoni Huta Barat, evaluasi terhadap rumusan pastoral pekerjaan harian Persekutuan Gereja di Indonesia tentang lesbian, gay, bisexual societies, Day nomor 2, nomor 6, societies Day 6 nomor 2 2019 halaman sekian. Jadi kita tidak usah lagi menulis-nulis apa namanya referensi kita. Kita tinggal klik, masukkan, masukkan, lalu nanti pada akhirnya kita akan menulis daftar pustaka. Daftar pustaka. Kita tidak perlu lagi mengulang-ulang. Hanya tinggal kalau sudah daftar pustaka ini ada di atas ini, insert bibliografi, insert. Dia akan muncul sendiri dan mengatur sendiri. Ini sudah langsung diaturnya. Ini. Nah, begitu mudah nanti kita akan mengerjakan skripsi kita atau paper-paper kita yang berbasis metadata atau big data. Sehingga semakin banyak big data kita atau metadata kita, maka akan semakin mudah kita mengerjakan skripsi kita. Maka sejak sekarang mulailah mengumpul-ngumpul data atau reference kalian dan kumpullah itu nanti di Mendeley kalian. Kumpulkan semua di gudang Mendeley ini. Saya banyak-banyaknya disimpan di sini. Jadi kalau saya ini misalnya ini banyak sekali nih. Dan masih belum banyak saya masukkan buku ke sini.
Jadi harus kita rajin setiap hari nanti mengumpulkan data-data buku kita. Nah, mungkin nanti pertanyaannya ialah, Pak, saya tidak punya buku di data digital. Bagaimana cara memasukkan buku secara manual? Nanti bisa. Kita akan memasukkan buku secara manual. Kita isi sendiri. Apa judul bukunya, tanggal terbitnya, tahun terbitnya, halaman berapa. Kita nanti bisa masukkan secara manual. Nah itu. Jadi hari ini kita masih hanya belajar menginstal dan memprogramkan. Dan diingat, terkadang nanti dia tidak akan support kepada Word yang kita pakai. Memang Mendeley ini agak ada ribetnya sedikit. Mengapa? Karena terkadang dia tidak support kepada Word yang tidak diupdate. Apalagi Word yang bajakan misalnya. Nanti langsung dia tolak. Nah, ini memang apanya kelemahannya nanti. Bisa saja nanti bermasalah ketika kalian mendownloadnya, maka dia tidak tampak di di sini, tidak tampak dia di sini. Ini gambar Mendeley-nya di Word kita tidak tampak ini. Nah, kalau tidak tampak ini berarti ini yang tampak. Kalau ini yang manual, membuat catatan kaki ini manual. Tapi ini sudah tidak manual, sudah Mendeley. Ini terkadang tidak tampak di kita. Di mana namanya? Di Word kita. Itu. Jadi ini yang harus perlu kita lihat nanti. Makanya sebelum tadi ada ribetnya juga ketika menggunakan Mendeley. Jadi ketika kita mau menulis misalnya, ketika sudah mau sitasi, dia tidak kelihatan gambar reference ini di sini, nggak kelihatan yang ini. Dia hanya tampak yang ini. Nah itu ada kira-kira pertanyaan sampai di sini dulu. Saya Pak. Ya silakan. Ya. Yang pertama Pak, tadi mengenai tidak munculnya ikon Mendeley itu di Word Pak. Itu bagaimana solusinya Pak? Padahal di desktop sudah terdownload Mendeley-nya Pak. Lalu yang kedua, menggunakan Mendeley ini Pak, kalau di Word itu harus tersambung ke internet Pak ya, dalam membuat catatan kakinya. Ya. Pak. Ketika kita bekerja memang harus connect ke internet. Ketika kita mengerjakan sesuatu dengan Mendeley harus connect ke internet. Kalau tidak connect dia tidak bisa buka karena dia kan metadata. Dia tersimpan di gudang data kita di Mendeley. Maka kita akan bekerja saat connect dengan internet. Tapi kalau sudah selesai pekerjaan kita simpan, dia akan tersimpan di situ. Seperti yang kita simpan. Lalu ketika misalnya kita kerja, kita buka lagi, dia akan seperti ini, tidak akan berubah. Kalaupun tidak ada internet. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya dia tidak terlihat gambar Mendeley di Word kita, bagaimana solusinya? Memang solusinya itu tadi, itulah ribetnya Mendeley ini, dia tidak akan support kepada Word atau MS Office yang tidak yang legal, yang tidak legal, yang tidak legal. Dia hanya support kepada Office atau Word yang legal. Nah, persoalan kita sekarang ialah komputer kita kan banyak yang Word-nya atau MS Office-nya ilegal. Itu persoalannya. Kalau kita misalnya beli komputer, kan laptop itu tidak memberikan yang ori. Waktu kalian misalnya beli laptop, dia tanya mau ori atau tidak, MS Office-nya kan. Lalu kita katakan ya udahlah yang ada aja katanya. Diinstalnya lah
MOS office yang tidak legal. Memang office ini berbayar mahal. Bisa kita sebenarnya join beberapa orang. Biasanya kan satu office bisa 2 atau 3 orang, 3 device yang menggunakan office yang berbayar. Nah itu. Jadi kalau emang dia tidak legal, emang dia nggak connect. Itu memang masalahnya. Solusinya ya apalah, gabung-gabung dengan teman-teman. Kalau nggak salah saya sekarang satu MS Office yang legal itu sekitar 800.000 kalau nggak salah ya. Jadi kalau dia misalnya untuk 3 device kan sekitar 300 sekian itu satu orang. Dibelilah, nanti belinya pergilah ke apa, ke tukang install komputer. Lalu bilang, Pak, tolong diinstal komputerku ini kepada office yang berbayar, legal. Lalu katakan kami beli yang satu office itu untuk 3 orang misalnya. Atau ada 3 orang, ada yang 10 orang itu. 10 device maksudnya, 10 device, 10 laptop. Kira-kira begitu apanya, solusinya. Supaya bisa dia, tapi bisa saja, nasib-nasiban juga bisa nanti laptop kita itu mungkin office-nya sudah original ketika dibeli. Kan kalau kita beli laptop, kan ada yang original bawaannya. Ada original. Nah itu bisa. Paling nanti dia minta harus update lah terus update lah terus office kita. Nah kalau dia ori kita beli laptop itu ori, lalu jangan matikan update-nya, update dia terus supaya Mendeley ini support. Jadi ya itu. Jadi kalau tidak kita update nanti dia tidak akan masuk. Kalaupun dia masuk ada gambarnya, ada gambar yang ini. Tapi ketika kita klik seperti ini, mau memasukkan metadatanya, dia gagal, selalu gagal. Nggak keluar seperti ini. Tidak bisa dia keluar seperti ini untuk mengeluarkan data kita di Mendeley itu. Karena dia tidak support tadi. Nah ini emang apa namanya? Nah keluar dia seperti ini. Ini kan? Dia akan keluar nanti seperti ini. Kalau dia tidak update. Maka dia katakan begini, you have opened Mendeley desktop to insert a citation or select a style, but you have not yet action this Mendeley on desktop. Until you do this, Microsoft Word will continue to be unresponsive. If you wish to continue waiting for Mendeley desktop, click retrain or select cancel to return to the Microsoft Word. Jadi kalau kita misalnya nanti connect internet, lalu Word-nya sudah support, kita klik retrain, dia akan muncul. Lalu bisa dia connect, mencari data citasi kita tadi seperti ini. Kita klik, ini keluar dia. Kalau misalnya kita mau klik, misalnya contoh Ramli Harahap, misalnya Ramli, nah ini bunga rampai. Kalau kita klik ini, oke. Baru nanti dia akan muncul citasinya lagi. Gimana tadi? Kita tambah misalnya contoh di sini. Ramli Rahab. Kita masukkan lagi reference. Ramli nah dia ini kan udah masuk Ramli Harahap.
Lalu nanti dia akan daftar pustaka pun otomatis dia akan melihara. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus memang Jonathan harus support dia, mendidik kita dengan word yang ori itu. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Gitu kira-kira Jonathan ya. Nanti coba di-searching apa namanya? Iya, Pak. Harga dari Word di internet. Bisa itu ada yang 3 device, ada yang 10 device. Kalau 10 device kan sudah enteng. Kalau 10 device misalnya dia sekitar 1 juta, bagi 10 kan 100.000 itu. Nah, sekali beli untuk apa namanya? Untuk keperluan kita. Ya, silakan kalau ada lagi yang lain. Coba misalnya saya searching dulu ya. Contoh contoh tapi coba nanti kalian searching misalnya harga pergi kalian misalnya ke apa namanya ke counter apa tanya aja misalnya berapa harga MS Office. Wah, saya tidak bisa buka di sini. Tapi nanti kalian searching lah ya. Ya, ada kira-kira yang mau apa bertanya atau sudah dicoba dijalankan di apa di laptop kita? Apakah ada masalahnya? Apa masalahnya kira-kira? Silakan. Atau tidak ada? Tidak ada. Wah, ini tidak. Mas Pak, karena sudah muncul Pak ini Pak. Sudah Udah bisa Pak. Sudah bisa. Wah, syukurlah. Artinya kalau tapi dicoba-coba, enggak apa-apa, dicoba-coba dia. Pasti dia akan ada kemungkinan bisa ya. Artinya jangan putus asa. Nah ini, kalau saya lihat ini apa di Tokopedia, Microsoft Office 365 personal ya, 695 di Tokopedia. Ya, tapi nanti kan kalian bisa cari lagi yang bisa lebih murah misalnya. Kalau tidak bisa ya, tapi kalau bisa diusahakan bisa lah. Karena setiap laptop itu kalau dibeli kan original nih, kadang-kadang original dia. Karena kalau tidak original di bandara nanti kita kena tangkap. Ketika kita membawa laptop dicek office kita tidak original juga kena apa kita kena tangkap juga. Biasanya sekarang laptop itu sudah original semua office-nya. Menurut saya ya. Karena kalau tidak original nanti kita tidak bisa lewat di bandara. Kalau sudah original berarti yang penting sekarang kalau original ya update lah, bukanlah update-nya. Update dia. Nah kalau dia ini sekarang kalau 99.000
$99 setahun. Berarti sekitar 900.000 ya. Tapi tergantung nanti. Mudah-mudahan bisa kita semua. Office kita bisa menggunakan Mendeley. Ada ini di Tokopedia 30.000. Tapi ya macam-macam sebenarnya. Ada yang 25.000. Nah, nanti kalian lihatlah. Kalau tidak jalan dia office kita, lihatlah bagaimana caranya supaya office itu support ke Mendeley. Kalaupun misalnya nanti hanya untuk pada saat menulis skripsi kita beli nggak apa-apa lah, ya. Saya pikir harus ada pengorbanan kan, supaya skripsi kita bagus. Minimal pada saat skripsi dibeli dia office yang ori, supaya Mendeley kita bisa jalan. Sudah ada yang coba, ada yang masalah atau langsung apa? Talkshare semua. Saya pribadi masalah, Pak, karena IDM saya memang lagi bermasalah, Pak. Oh, laptopnya yang bermasalah ya? Pak, internet download manajernya nggak bisa, Pak. Oke. Kalau gitu nanti pergi ke apa? Ke service supaya IDM-nya diaktifkan. Kadang memang perlu di restart atau di install ulang. Nah, kayak laptop saya ini memang sudah butuh install ulang sekarang. Sudah banyak kali data-data apanya. Sudah saya clear history saya pun masih apa. Memang dia perlu berobat. Laptop itu pun perlu berobat karena capek dia terus tiap hari. Apalagi saya tiap hari terus kerja dia. Kasihan kan? Harus di servis. Ini sudah minta servis dia ini. Tapi kalau servis kadang banyak data yang hilang. Kayak kemarin saya coba menservis sendiri, banyak data hilang. Maka ketika saya mengajar sudah hilang bahan-bahan pengajaran saya. Ya ini harus kita tanggap. Saya sudah masukkan ke iCloud, ke Google Drive. Terkadang juga ada errornya. Makanya sekarang harus kita berhikmat menyimpan data. Memang kita sekarang sudah dipaksa supaya masuk ke SSD, bukan lagi hard disk. Dipaksa kita menggunakan SSD. Jadi SSD pun sangat mahal. Ya mau tidak mau di era digital sekarang kita harus move on nanti. SSD. Apalagi Mark Zuckerberg sudah launching Meta, mengganti Facebook. Meta yang baru sekarang lebih mutakhir lagi. Jadi nanti bulan 11 ini Mark Zuckerberg akan mengganti Facebook dengan Meta namanya. Karena dia sudah beli Instagram dan WhatsApp. Sehingga nanti kita akan berkomunikasi memakai hologram. Kita bertelepon, gambar orang yang sedang kita bicarakan itu di depan kita secara hologram. Wah ini kehebatan Mark Zuckerberg sekarang. Tapi ya tentu konsekuensinya ialah ganti handphone kita kan. Beli lagi handphone baru yang sama seperti dulu. Harus punya Android misalnya supaya bisa WhatsApp kan, supaya bisa mendownload banyak aplikasi. Nah mungkin nanti ya handphone kita harus support dengan hologram. Nah seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira sudah dijalankan? Ada persoalan supaya kita jawab soal itu? Atau semua sudah jalan? Sambil minum kopi ya, supaya jalan Mendeley-nya. Ya ini kan untuk memperlancar studi kita. Memang nanti pada akhirnya kalau tidak berjalan dia ya harus manual kan itu. Manual. Nah bagi yang bisa syukur alhamdulillah kan. Tapi yang tidak ya harus manual gitu. Harus manual. Tapi nanti nggak tahu kita dalam perkembangan yang berikut dia tidak akan mengatakan support original office-nya kan. Semoga
Mendeley ini berbaik hati gitu. Berbaik hati karena mendownloadnya kan sudah dikasihnya gratis. Dulu berbayar. Sekarang dia sudah kasih gratis. Nah, itu kan sudah meningkat itu. Nanti kan dia katakan sekarang kerjasamanya dengan Office minta berbayar katanya. Mana tahu nanti Office berbayar tahun 2022 karena COVID ini kan tidak berbayar lagi. Udahlah gratiskanlah ini, kita berikanlah semua orang, apalagi mahasiswa butuh mereka. Nah, itu kan enak. Mudah-mudahan tahun depan dia bergratis pas menulis skripsi kalian, kan puji Tuhan. Alhamdulillah. Kan gitu. Tapi mana tahu ada kebaikan-kebaikan, coba-coba aja, kenapa? Coba-coba terus. Nah, video-video yang ada itu terus tonton. Mana tahu ada trik. Karena setiap ada sistem, ada trik menghadapinya. Hacker namanya, hacker. Ya, saya tidak mengajari kalian hacker, tapi terkadang kan butuh hacker. Nah, membantu kita yang tipis kantong kita. Perlu hacker-hacker juga. Karena membeli yang berbayar ini kan mahal. Hitungannya dolar. Dulu waktu Mendeley diterbitkan kan dihacker juga nih. Makanya terlalu banyak hacker digratiskannya. Itu. Jadi nanti mana tahu Mendeley ini supaya connect ke Office itu, di hackernya juga Office itu kan. Nggak tahan lagi di hacker Office itu, udahlah gratiskan aja. Nggak tahu. Tapi lihat nanti di Facebook, pasti ada cara membuat Mendeley jalan tanpa original Office-nya. Nah, klik kalian itu, klik. Mana tahu kan? Nah, mana tahu? Ya, semoga ada jawabannya di situ. Misalnya, coba ya kita cari dulu. Mana tahu cara menginstal Mendeley pada Office non-ori. Mana tahu ada tipsnya kan? Semoga ada. Kalau ada itu kan sudah enak. Berbagai makalah penelitian. Salah satunya yaitu terkait citasi atau daftar pustaka. Yang pertama yang dilakukan yaitu mendownload aplikasi Mendeley. Ketikkan saja download aplikasi Mendeley di browser Anda. Lalu pilih. Nah ini coba kalian ikuti ya. Ini ada cara supaya di apa namanya di Word kita, di Word ada plugin untuk bisa mendownload setiap materi nanti, materi yang akan kita butuhkan atau buku-buku yang kita butuhkan, supaya di Word itu ada plugin. Ini plugin seperti yang saya katakan tadi, di atas MS Word kita itu ada tanda Mendeley. Nah ini coba kita lihat, mana tahu nanti tanpa yang ori pun bisa dapat. Kita dengar dulu ya. Di website yang teratas, yaitu website resmi dari Mendeley. Mendeley for Desktop, yaitu untuk penggunaan pada komputer atau PC. Langsung saja klik download Mendeley Desktop for Windows yang berwarna merah. Lalu muncul notifikasi dan klik simpan berkas. Atau ini saya ganti dulu, bukan ini. Ini dia. Solusi error saat install Mendeley.
ini ya, cara mengatasi error install. Kemudian ada problem. Problemnya adalah setelah diklik 2 kali mau mau menginstal aplikasi Mendeley dan Mendeley nggak mau dibuka. Nah, seperti ini nih. Ada tulisannya the program can't start because API MSR. Wah, ini lemot nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Olive Ilhami, channel informatif. Wah, lemot. Tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman. Oke. Kita akan coba membahas Mendeley lagi. Pada video-video sebelumnya, teman-teman sudah Ya, Mr. Lemot datang. Sabar ya, memang sabar kita berinternet ini. Oh, namanya. tahu bagaimana cara menginstal Mendeley, kemudian sudah tahu bagaimana cara mengutip dan cara membuat daftar pustaka otomatis. Nah, coba lihat di video-video sebelumnya. Namun ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa menginstal Mendeley. Nah, Iya. jadi ketika teman-teman sudah download Mendeley di webnya gitu ya, kemudian ada problem. Problemnya adalah setelah diklik 2 kali mau menginstal aplikasi Mendeley dan Mendeley nggak mau dibuka. Nah, seperti ini nih. Ada tulisannya the program can't start because API MSA apa nih baca ini ya, is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. Nah, oke. Masalah ini sebenarnya bisa kita atasi, jadi jangan khawatir bahwa ini masalahnya adalah di komputer teman-teman. Nah, ini bisa kita perbaiki. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan mengupdate Microsoft Visual kita. Nah, jadi di sini program Mendeley yang kita install itu membutuhkan Microsoft Visual yang lebih update ya, kalau nggak salah yang C++ 2015. Jadi bagaimana cara mengupdate-nya? Yuk kita lakukan seperti ini. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, teman-teman jangan lupa terus subscribe dan share video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lainnya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk men-share video tentang tutorial Mendeley. Oke, yang akan teman-teman lakukan adalah teman-teman buka Google Chrome ya gitu ya. Dan silahkan diketik di sana VC Redis 2015. Nah, ini saya sudah buka sebelumnya, sehingga VC Redis 2015. Nah, ini dia akan muncul ke pencarian teratas, download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Nah, ini kita butuhkan untuk Mendeley kita. Nah, ini proses masuk ke dalam webnya Microsoft resminya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, ada menu downloadnya. Nah, ini menu downloadnya. Tapi sebelumnya coba kita baca terlebih dahulu tentang Visual C++ ini. Nah, di bagian detailnya, nah di sini ada 2 ya teman-teman. Ada VC Redis X64 sama VC Redis X86. Nah, kalau X64 itu adalah teman-teman yang menggunakan sistem Windows 64 bit. Kalau 86 itu yang 32 bit. Kemudian di sistem dokumennya, nah ini adalah Windows yang mendukung Windows 10, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 1 dan lain-lain ya. Ini bisa teman-teman baca. Kemudian ya ini installation-nya.
Nah, langsung saja kita coba download. Klik download ya. Coba klik download. Nah, di sini ini dia VisiRelease 64 sama VisiRelease 86. Nah, ini yang 64 untuk yang sistem operasi 64 bit, kalau yang 86 yang 32 bit. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya teman-teman tidak tahu apakah komputernya ini yang 64 bit sama 32 bit. Nah, langkahnya adalah juga sangat mudah. Jadi silakan masuk ke ya apa namanya ya, ini seperti ini. Silakan buka di folder. Nah, silakan buka di PC atau komputernya. Nah, teman-teman klik kanan. Ya, silakan klik kanan. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia sistem type-nya, sistem type 64-bit operating system. Nah, ini dia. Ini menandakan bahwa komputer yang saya gunakan saat ini adalah sistem type-nya adalah 64-bit. Nah, ini dia ya, 64-bit. Jadi kalau yang teman-teman menggunakan 32 bit, tulisannya juga 32 bit di sana. Nah, kita kembali ke ini Chrome. Nah, karena saya menggunakan 64 bit, maka saya mendownload yang VisiRelease 64. Kalau teman-teman 32 bit, ya silakan download yang 86. Nah, silakan di-download, dia akan mendownload secara otomatis. Jika sudah terdownload nih, silakan buka di menu downloadnya di teman-teman semuanya. Ya, teman-teman bisa coba install. Silakan install program yang telah di-download. Installnya sama dengan aplikasi yang lain ya. Klik kanan, kemudian run administrator gitu, atau klik 2 kali, nanti next ya, agree dan seterusnya. Untuk mengupdate Microsoft Visual kita ya, untuk mendelay. Nah, setelah di-update, teman-teman silahkan refresh, kemudian restart komputernya. Nah, setelah di restart, silahkan diinstal mendelaynya. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin demikian untuk tutorial bagaimana cara memperbaiki mendelay kita ketika problemnya adalah mendelay kita tidak bisa mantap ya. Oke teman-teman, silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan berhasil. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kirim apa nih ya? Namanya link videonya ya ke grup supaya nanti kalau ada kesusahan dalam rangka menginstal mendelay karena Office kita tidak support, nah dia sudah kasih jawaban tadi. Gitu ya Jonathan ya, sudah terjawab ya. Jadi tidak perlu lagi beli yang ori. Sudah dikasih jawaban oleh si Ucok tadi, Ucok Arah namanya itu. Pintar itu si Ucok Arah itu. Nah, jadi ikuti nanti itu. Sudah saya kirim apanya, linknya ya. Mudah-mudahan nanti dengan update, makanya kita perlu update Office kita. Update. Kalau dia sudah update dengan cara tadi, maka mendelaynya support. Entahkah dia Windows 7, Windows 8, Windows 10 di-update. Nah, standar yang dia berikan tadi kan itu dari 2015. Karena sejak 2015 mendelay baru bisa support untuk mendelay. Tapi 2015 ke bawah komputer kita memang ya dia minta maaf nggak bisa. Jadi harus 2015 ke atas minimal word-nya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ternyata sudah bisa ya. Sudah ada solusinya tadi ya. Udah cukup jelas ya? Minggu depan kita akan bicara soal bagaimana menggunakan mendelay ini. Nah, bagaimana memasukkan buku-buku digital kita ke metadata di di mendelay kita. Nah, tapi sambil tontonlah banyak video mendelay dulu. Supaya nanti kita mudah diskusinya.
Selamatlah bagi yang sudah bisa menjalankannya. Belajarlah membuat kutipan-kutipannya nanti. Oke. Sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah cukup jelas, sampai disinilah dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Ya. Terima kasih Pak. Kami persilakan kepada Sudirman Nababan untuk kita dengan doa. Baiklah. Untuk mengakhiri perkuliahan kita bersatu dalam doa. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur buat anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, di mana ya Tuhan pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami ya Tuhan, yaitu proses perkuliahan kami. Marilah ya Tuhan, proses perkuliahan kami pada hari ini dapat kami terapkan ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami, proses kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam menyelesaikan ya Tuhan studi kami di setiap saat demi dan ya Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Bapak dosen kami yang telah menyampaikan materi pada hari ini, Engkau memberkati beliau ya Tuhan, Engkau melancarkan setiap aktivitas beliau, dan juga memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga kebijaksanaan ya Tuhan dalam setiap kegiatan beliau dimanapun beliau berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi kami, agar senantiasa ya Tuhan aktivitas kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak yang telah kami berbuat ya Tuhan, sehingga walaupun mau tidak sengaja, Tuhan menghapuskannya, agar tidak kalah ya Tuhan dalam menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih ya Sudirman ya. Oke, selamat beribadah buat kita semua ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Pak. Pak, salam sehat ya, Pak. Ya, Pak. Sahogele. Bujur. Horas, Pak. Horas.